Oke, semester ini kelas dogmanya itu digabung. Kenapa? Karena materinya sebetulnya sama, ya, baik itu yang ambil di semester 2, semester 4, atau semester 6 ya. Nah, materinya kita ambil dari Saint Maximus, ajaran dia tentang Allah, tentang Tritunggal, ya, kemudian tentang Kristus, tentang Roh Kudus, oke, kemudian tentang manusia, keselamatan, gereja, dan terakhir tentang akhir zaman ya atau eskatologi. Nah, ini yang kita mau pelajari selama satu semester. Mungkin cuma 13 atau 12 pertemuan karena banyak terpotong libur ya. Kuliah ini kita akan belajar selama lebih kurang 100 menit ya sampai jam 3. Nanti setelah itu akan sambung yang ambil teologi PP nanti akan tetap stay ya. Kita akan break lebih kurang 5-10 menit. Oh ya. Nah, materinya sudah saya share di Classroom. Kalau nggak salah itu ada ini ya, 3 materi. Yang pertama ini yang akan kita pakai ya. Teologi Saint Maximus, sang pengaku iman, satu pengantar sistematis. Nah, ini sebetulnya ringkasan atau summary dari buku ini. Jadi kalau kamu baca buku aslinya 600 lebih halaman. Ini semua para scholar atau para sarjana yang pakar atau yang ahli dengan teologi dari Saint Maximus. Ya. Nah, ini bukunya. Oke, ada tentang historical setting, theological-nya, pandangan pemikiran dia ya secara filosofis, kemudian karyanya, kemudian sumbangsinya ya buat gereja apa saja, dan dunia kontemporer sekarang. Nah, ini tercermin di dalam buku ini ya cuma 35 halaman. Jadi saya benar-benar ringkas dan dengan bahasa yang saya lebih sederhanakan supaya kalian udah pahami, karena ada semester 2 ini ya baru mulai mencicipi makanan sedikit agak keras gitu ya. Semester 1 makannya masih bubur, nah semester 2 naik jadi lontong. Oke, jadi semester 3 makan batu. Semakin keras menunjukkan kalian naik level, semakin sulit belajarnya. Ya, sama seperti kalian waktu di bangku SD, SMP, SMA kan, belajarnya makin sulit. Nah, kalau makin sulit itu berarti naik kelas. Kecuali kamu tinggal kelas, ya pelajarannya nggak ada berubah kan. Nah, berubah, tapi berubah semakin maju, semakin bukan dalam pengertian sulit, nggak bisa dipahami, enggak. Tapi yang kita pelajari itu topik-topik yang atau bahan-bahan yang solid ya, yang enggak seperti kacang-kacangan gitu. Oke, nah ini bukunya yang kita akan pakai. Kemudian semester lalu kan kita belajar juga sebetulnya waktu pelajaran di mana yang semester 1 pelajaran pengantar teologi Barat dan Timur itu sudah belajar ini juga ya secara garis besar. Oh ya, yang justru yang baru pulang praktek ini ya, Arvin ya, mungkin belum pernah lihat icon ini. Udah ya. Dulu. Ya, alhamdulillah lah. Oh, Nandi ya. Nandi ini gambar, ini bukan gambar saya.
Ya, oke. Nah, ini gambar seorang bapak gereja namanya Maximus. Ya, udah bicara, udah kenal belum? Nah, dan satu lagi, kita semester lalu sudah belajar liturgi kosmik ya dari pemikiran Balthasar, ya namanya Hans Ur von Balthasar. Ini kita udah pelajari. Kalau ini dari berbagai sumber ya, misalnya dari bukunya Ambigua, Talasium. Oke, kalau buku ini. Tapi kalau buku ini dari berbagai pakar, ya judulnya di Oxford Handbook of the Maximus Maximus the Confessor atau Maximus sang pengaku iman. Oke, tentu kelas ini saya gabung berarti kalian akan dapat secara komprehensif ya, mulai doktrin tentang Allah, Tritunggal, tadi yang saya bilang, kemudian penciptaan, oke, tentang kristologi atau Kristus, tentang Roh Kudus atau pneumatologi, kemudian tentang spiritualitas. Tadi saya sudah sempat singgung ya, praksis, teoria, teologia, itu akan terus diulangi. Doktrin tentang akhir zaman dan kesimpulan. Ya, jadi beberapa pertemuan ke depan kita akan selesaikan ini karena ini cuma 30-an halaman, jadi akan cepat. Ya. Dan kelas ini berharga berapa SKS? 3 ya, 3 SKS. Jadi ada 1 SKS yang memang tidak akan diajar di kelas, tapi kalian studi mandiri. Artinya nanti akan ada banyak diktat-diktat yang akan kalian baca. Jadi yang seperti awal saya bilang, ini nggak makan bubur lagi, ini makanan sedikit keras. Ya, akan ada banyak buku yang kalian baca, paling untuk mengingat kembali, mungkin yang baru pulang ya, di Depi ya, Atin, Sonia, mana Sonia? Oh ya, kemudian ya, Mica. Nah, baca 3 buku ini dalam 1 minggu. Oke? Nah, saya tidak akan memberikan tugas mingguan yang harus kalian submit setiap minggu ya. Saya pikir saya harus evaluasi juga. Tapi saya percayakan kalian akan setiap mata kuliah ini selalu kalian tulis, kalian catat, nanti akan dikumpulkan di akhir semester. Apa yang kalian tulis, ya, apa yang kalian pelajari, nah kalian divide, kalian bagi menjadi 3 bagian, selalu 3 bagian. Praksisnya apa? Jadi kalian belajar nih. Terus praksisnya, latihannya apa? Atau pemurnian hatinya tadi apa? Ya, 3 jalan spiritual. Karena bagi saya, walaupun belajar doktrin, belajar teologi, ya itu adalah doktrin atau teologi itu adalah bagian dari jalan spiritual. Justru teologianya ini terakhir ini. Jadi kalau kalian kan terbalik ya, belajar teologi dulu. Nah, di Maximus itu terbalik. Kamu doa dulu nih, praksis. Belum bisa doa, belum bisa belajar teologi. Ya, doa 5 menit aja matanya udah kemana-mana gitu ya. Udah nggak tenang. Nah, itu sebetulnya kita belum bisa belajar teologi. Ya. Terus kamu tidak ada teori ya, tidak ada teologi. Oleh sebab itu teologi itu tahap paling tinggi. Ya. Nah, sehingga memang teologi itu sesuatu yang mistis, misteri, terang tadi ya, wilayah terang yang ajaib tadi, itu wilayah yang uh, di mana kita hanya bisa mencapainya dengan praksis seperti doa. Bukan hanya doa, teori ya, kontemplasi. Nah, kontemplasi itu apa? Nanti kita pelajari. Ini eh, kamu makin masuk ke dalam terang itu, dan pada akhirnya sampai kepada terang itu, teologi. Nah, berkaitan dengan tugas kalian, ya 1, ini sis,
Oke. Praksisnya apa? Praksisnya adalah kalian catat ya. Praksis apa yang kalian alami setiap minggu. Nah, hari ini kita belajar tentang alam. Ya. Apa yang kalian akan alami bersama dengan alam? Itu praksis. Oke. Nah, lalu teoria. Teoria ini kontemplasi. Kalian catat praksisnya setiap minggu. Oke, misalnya saya mencoba mencatat dengan rapi semester ini. Mencatat lebih rapi. Itu praksis. Tindakan, ya kan? Tapi dari catatan yang lebih rapi itu, kamu kontemplasi apa? Renungkan apa tentang yang kamu catat itu? Mencatat itu kerjaan nggak? Komputer atau di kertas. Gitu. Tapi setelah kamu catat, kamu kontemplasi dari catatan itu apa? Oh, misalnya saya jadi memahami ya, Allah itu gini misalnya. Allah itu misteri, sehingga untuk memahami Allah ya nggak hanya bisa pakai logik ya pikiran saja, tapi harus dengan iman misalnya. Nah, misalnya ini yang kalian tulis. Oke. Nah, lalu teologianya apa? Teologianya itu berarti teosisnya atau gnosisnya. Nah, akhirnya kalian oh, kalau Allah itu misteri, misalnya ya, apa teologianya? Jadi Allah itu ya, teosisnya Allah itu misalnya nih, saya mengalami teologianya misteri, tapi setelah saya renungkan hasilnya, saya mulai bisa memahami dia 1%. Ya, ini teosisnya. Gitu. Ya. Nah, dari catatan kamu tentang Allah, akhirnya kamu paham, oh Allah itu misteri. Lalu Allah yang misteri itu buat buat teologianya apa? Teologi yang kamu bangun apa? Gnosis, pengetahuan yang kamu bangun apa? Saya mulai bisa memahami Allah 1%. Oh, misalnya, ternyata Allah yang misteri itu adil. Di saat saya sedang bergumul apa. Jadi teosis itu maksudnya apa? Nanti kalian pelajari dalam teosis itu adalah puncak perjalanan spiritual. Sudah melampaui apa? Kontemplasi. Nusmu sepenuhnya dimurnikan. Sudah diperangi oleh anugerah. Nah, dimurnikan, diterangi oleh anugerah itu kan dipraksis kan? Kamu sudah mengalami apa? Perjumpaan langsung dengan Allah yang misteri yang tak diciptakan. Nah, kali perjumpaan dia, apa yang kamu rasakan di sini? Jadi 3 tahap praksis, teoria, teologi. Nah, ini yang mencatat setiap pertemuan dari kelas ini. Ya. Apakah harus dikumpul setiap minggu? Tidak, tapi saya ingat, berarti ini kalau praksis teologianya ya nanti bisa kalau ada 12 pertemuan ya ada 12 praksis, 12 teologi. Ya. Saya hitung antara 12 sampai 13 ya. Kalau nggak salah pertemuan kita karena dipotong liburan. Yang kedua, ya kita bikin artikel. Oke. Nah, ini bentuk paper dulu, baru nanti ke jurnal. Oke. Nah, saya masih punya hutang sama kalian untuk koreksi berapa yang sudah kumpul ya untuk matematika ini. Ini hutang harus dibayar nih. Cuma capek juga bacanya ya. Nah, 17 orang.
Yang belum kumpul 15. Itu dogmatika banyak, 32 orang ini. Kali ini 31 ya. Jadi 17 yang kumpul. Yang 12 ini siapa ini yang belum? Oke. Ini udah pada pergi praktek semua nih. Jufri belum. Rahmat mana? Kamu belum kumpul? Sudah. Loh, kok masih? Kamu kumpulnya di mana? Di UAS dong. Masih missing. Udah kumpul tapi ya? Ridwan? Wah, mau dipecat kamu. Ani, Stefani? Belum ya? Oke, Miki belum. Nah, yang lain 17. Saya janji saya akan selesaikan, nanti kita akan submit. Ya. Saya perbaiki. Nah, seleksi pertama ya paper. Papernya udah oke, lalu masuk jurnal. Saya rasa semua di sini udah pernah bikin ya. Sudah, Pak. Tingkat 1. Sudah diajari dia udah sama Pak Yaharo kan? Udah. Yang cara menulis artikel itu, bikin pendahuluan, abstrak. Sudah? Ini dipraktikin praksisnya. Ya. Praksisnya tadi bikin jurnal. Catat bikin jurnal. Teorianya apa? Kamu dari bikin jurnal itu ternyata nulis itu asik ya. Nah, itu kontemplasi namanya. Ya kan? Nulis itu menyenangkan ya. Nah, nulis itu akhirnya saya kalau saya nulis, jadi saya lebih menggali lebih dalam topik ini, lebih banyak tahu. Lalu apa teologianya? Jumpaan dengan Allahnya. Ternyata di saat saya sulit, ya, nah, di saat saya menulis, ya, saya Allah itu misalnya, ya, menolong saya misalnya dan sebagainya. Ini teologi ya. Oke, ini ya. Jadi artikel, paper, jurnal ini 50%. Refleksi ini berapa? 50%. Ya. Nah, saya juga mau kalian praksis, misalnya salah satunya adalah dari kelas ini nggak hanya catat ya. Catat itu ya sebetulnya kewajiban lah ya. Makanya kita kuliah ya catat. Saya ngajar ya wajib bikin bahan diktat, saya itu catat. Tapi di luar itu ya diskusi. Nah, ini praksis. Nilainya tinggi loh, 50%. Ya kan? Diskusi, catat. Diskusi itu ya di kelas misalnya, atau waktu kalian bertanya, ya, bertanya eh, di kelas, itu namanya learning. Catat itu kan sebetulnya kalian terima, pasif kan. Tapi kalau kamu bertanya, memberikan ide, pendapat, itu active learning. Nah, itu praksis. Jadi kita di sini praksis itu ya macam-macam ya, yang berkaitan dengan ajaran materi. Praksis itu juga pengalaman real sehari-hari. Ya, saya mau belajar apa, ketemu pengalaman apa, misalnya itu praksis namanya. Intinya tadi apa? Murni. Ya. Oke. Nah, ada diskusi, diskusi di kelas. Ya. Nah, saya udah bilang sama anak tingkat 1, termasuk baca buku WA itu. Itu banyak materi atau pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya saya jawab semua dari lensa sinus. Ya, coba yang terakhir apa? Ada yang bertanya kan? Boleh nggak kita pakai perhiasan yang berlebih di gereja? Nah, itu kan pertanyaan yang bagus ya. Kalau ada yang bertanya gitu, kamu sebagai mahasiswa belajar teologi, gimana menjawab? Ya, boleh nggak misalnya bercerai?
boleh nggak eh, apa, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang ya, istri banyak nah, kayak kamu ya kan poligami misalnya ya itu karena jarang bertanya jadi ya gitu pertanyaannya. Oke, jadi diskusi di kelas di WA ya itu bagi saya itu penting. Jadi WA-nya itu kan yang bertanya kan saya lihat mahasiswa itu hampir nggak pernah. Padahal itu jadi tempat yang baik buat bertanya. Ya. Pertanyaan, ya kalau pertanyaan jemaat itu lagi gitu ya. Misalnya, eh, kalau saya berdoa, kenapa Allah nggak menjawab? Itu kan pertanyaan umum ya. Tapi kalau kalian mahasiswa ya boleh ya bertanya hal-hal seperti itu. Tapi pertanyaanlah yang misalnya apa beda misalnya antara praksis dengan teorinya? Saya masih bingung. Nah, itu boleh kalian tanya. Apa beda teoria dengan teologia? Saya masih bingung. Bisa berikan contohnya? Silakan gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan bahasan kita, topik topik yang kita bahas, kamu bisa bertanya di WA. Ya walaupun saya nggak langsung jawab, nanti satu-satu pasti saya jawab. Ya. Nah jadi itu praksis aktif bertanya. Justru belajar di luar kelas itu dapat saya kira kalian dapat lebih banyak, ya kan? Daripada di kelas. Kelas mungkin kalian ngantuk-ngantuk lah, mau apa ya, waktunya juga singkat. Nah, tapi kalau di luar kelas, ya kalian bisa dapat semua. Oke. Nah, saya selalu bagi tiap hari itu ada cerita tentang sains. Ya, itu kalian bisa baca. Apa saya suka bagi tentang sains? Karena itu sudah bukti orang-orang yang sudah melewati praksis teori teologi ya. Maximus dia yang nulis ini dia udah lewati ini belum? Sudah. Kita sedang menjalani. Kita sedang menjalani. Tapi bagi orang-orang kudus, mereka mereka semua sudah melewati. Nah, itu kisah itu mereka. Ya, refleksinya dan sebagainya. Nah, refleksinya kamu bisa baca. Sen itu gimana cara bikin refleksi? Kan ceritanya itu gini 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 ya. Jadi di bawahnya itu ada refleksinya. Refleksinya itu berdasarkan kisah hidup mereka. Nah, itulah teori ya. Di paragraf pertama itu selalu teori ya. Misalnya ini contohnya. Nah, misalnya kemarin kita memperingati martir kudus yang bernama Marta, Maria, dan Likarion. Nah, mereka ya mati martir ya ceritanya. Nah, ini kan ada refleksi kan? Ini ceritanya. Coba baca ya sebentar, Andro. Coba baca. Kamu yang dekat. Kelihatan nggak? Nih, atau ini aja. Para Santa, Marta, dan Maria Sandu dan bersama-sama mereka diputuskan untuk berperang. Suatu hari ketika gubernur sedang melewati rumah mereka mencondongkan tubuh keluar jendela dan berkata kepadanya bahwa mereka adalah orang Kristen. Gubernur berduka karena hal ini dan ia menyesali kematian yang akan mereka terima karena masa muda mereka. Para santai itu menjawab bahwa kematian demi Kristus bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang tidak berkesudahan. Martiris Bene Trabilis, terus Yon mengakui hal yang sama. Ia adalah seorang biarawan anak-anak yang dibesarkan oleh para santai. Masih kecil, ya. Terus atas perintah gubernur ketiganya disalibkan pada
Tiga salib. Makanya itu ada 3 salib kan di sini. Di ikonnya 2 ya. Terus Akhirnya para al-7 memenggal kepala mereka dengan pisau, dan dengan cara ini mereka menyerahkan jiwa mereka ke dalam tangan Allah dan menerima mahkota kematian. Nah, terus kamu baca nih, saya selalu tuliskan refleksinya. Ini adalah teorianya. Di sini lebih dalam lagi teologianya. Ya, coba baca refleksinya. Arvin, gantian. Kematian Marta, Maria, dan Yuda. Sebuah ikon yang kuat tentang bagaimana iman Kristen secara radikal menantang uang konsep rumah dan keluarga. Mereka yang seharusnya menjadi tempat perlindungan privat, justru mereka ubah menjadi mimbar proklamasi iman dengan mencondongkan tubuh keluar jendela. Tindakan ini membalikan logika duniawi tentang keamanan. Bagi mereka, rumah bukan benteng untuk bersembunyi dari dunia, melainkan sebuah poster depan untuk bersaksi kepada dunia. Iya, jadi ini kejadiannya memang pada saat itu kekristenan masih apa? Di bawah tekanan gubernur Romawi. Ya, sehingga tidak heran banyak yang mati martir. Tetapi mereka nggak takut. Ya, justru mereka menjadi saksi. Terus Lebih jauh lagi, ikatan keluarga mereka dimasukkan. Rion, seorang biarawan, anak-anak yang dibesarkan oleh mereka, jadi saudara mereka dalam kemartiran. Ini menunjukkan bahwa di dalam Kristus, ikatan spiritual melalui iman dan pembaptisan menciptakan kerabatan yang lebih dalam dan lebih kekal daripada ikatan darah. ya, Mereka tidak lagi hanya sebuah keluarga biologis, mereka telah menjadi sebuah sel dari keluarga Allah, sebuah eklesia domestika atau gereja yang siap nanti bersama. iya. Nah, ini teorianya. Ya, apa yang direnungkan? Ya, satu, mereka membalikkan logika dunia tentang keamanan. Biasanya orang takut bersembunyi, tetapi mereka berani bersaksi. Yang kedua tentang Likarion, ini lebih dari ikatan keluarga. Ini menjadi ikatan gereja yang tidak bisa dipisahkan. Ya, siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Nah, ini contoh mereka. Nah, baru paragraf yang kedua, ini contohnya. Ini bukan hanya ada teoria lagi. Ini teologianya. Coba baca. Lebih dalam lagi jawaban para setan kepada gubernur yang berluka, kematian demi Kristus bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang tidak berkesudahan. Dalam sebuah ringkasan yang sempurna dari teologi Patristik. Iya, teologinya. Jadi kita belajar apa? Kalau teorianya tadi tentang bersaksi bagi dunia. Nah, teologianya lebih dalam lagi. Ini teologi kematian. Terus? Pernyataan ini bukanlah sebuah penyesalan terhadap rasa sakit atau ketakutan, melainkan sebuah penegasan iman yang berakar pada kebangkitan. Mereka melihat kematian mereka bukan sebagai sebuah akhir yang tragis, tapi sebagai sebuah eksodus, keluaran ya. Sebuah pintu gerbang menuju kehidupan sejati. Penyaliban mereka bertiga secara bersamaan menjadi sebuah liturgi yang mengerikan, sekaligus mulia. Sebuah Golgota kecil di mana keluarga duniawi mati dan sebuah keluarga surgawi dilahirkan. Mereka tidak hanya mati untuk Kristus, mereka mati seperti Kristus, mengubah instrumen penyiksaan Romawi menjadi sebuah tanda kemenangan dan kehidupan abadi. Nah, itulah teologianya. Jadi apa teologianya? Itu tadi. Mati untuk Kristus, mati seperti Kristus. Mereka yang disalibkan itu kayak menjadi satu liturgi yang mengerikan tapi mulia. Ya, jadi ini persembahan hidup mereka. Lalu ditanya, apakah mereka pernah duduk di kelas teologi seperti kalian? Ya enggak pernah. Tapi teologianya inilah. Apa teologianya?
teologi martir. Kematian mereka lagi hanya akhir yang tragis atau kematian yang tragis, tapi satu jalan, Exodus ini satu keluaran ke atau satu pintu gerbang ke kehidupan sejati. Nah, itu teologianya. Jadi kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi pintu gerbang menuju kehidupan sejati. Nah, nanti kamu pelajari juga di sini. Ya, di buku ini tentang akhir zaman, tentang kematian. Ya. Nah, kamu baca, pelajari ya, contoh-contoh cerita sains seperti ini. Jadi paragraf pertama itu selalu teori ya. Dari cerita ini merenungkan apa? Lalu teologinya apa? Jangan cuma hanya merenung-renungkan saja. Kalau merenungkan aja siapapun bisa kan. Gak usah sekolah juga bisa gitu. Tapi harus sampai ke tahap namanya teologi ya. Berarti teologi itu harus dibangun berdasarkan apa? Firman Tuhan, kitab suci, atau tulisan-tulisan dari gereja. Misalnya tokoh-tokoh gereja. Jadi kita nggak boleh sembarangan berteologi ya. Ya. Nah, tapi kalau nggak boleh sembarang ya berarti kita mesti belajar dan bukan berarti jadi nggak bisa berteologi ya jadi takut enggak karena nggak boleh sembarang enggak. Oh berarti nggak boleh coba, nggak boleh salah enggak juga. Kamu mulai mencoba. Nah di sini ya. Jadi belajarnya sebenarnya simpel, 3 tahap dalam kehidupan spiritual kita. Ya kamu latih. Tapi kalau untuk capai teologi ini praksisnya apa yang pertama? Ya baca, ya kan? Praksisnya harus baca, atau nulis, itu praksis. Berarti teorianya apa? Merenungkan apa yang kamu baca. Teori ya. Nah, misalnya, ini contohnya. Kisah mereka ternyata ini tentang iman, ya, yang secara radikal menata ulang konsep tentang rumah dan keluarga. Biasanya kalau rumah keluarga kan penting aman, nyaman ya kan, nggak boleh diganggu. Oke. Nah ternyata Martha Maria ini rumah tapi nggak takut bersaksi untuk Kristus. Nah itu yang kamu renungkan. Tapi apa teologianya dong? Apa yang Allah pesankan sama kamu? Oh ini cerita tentang kematian. Apa itu kematian? Bukan mati konyol, tapi apa? Satu diuji menuju kehidupan itu menuju kepada kehidupan sejati. Bahkan istimewanya mereka boleh seperti mengalami Golgota kecil ya. Seperti satu keluarga yang disalibkan seperti Kristus. Nah ini nggak gampang teologi seperti ini. Ya, nah, ini kemartiran merah yang mencurahkan darah. Tapi dalam teologi martir itu ada namanya kemartiran hijau. Ada merah, hijau, dan putih. Ya, ini simbol ya. Kemartiran merah tadi darahnya nyawa. Kemartiran hijau ini seperti kita sehari-hari. Menyalipkan daging, menyalipkan nafsu, menyalipkan ego kita. Jadi kalau di Maximus kita belajar spiritualitas ya. Menyalipkan cinta diri tadi, filosofia. Ini kemartiran hijau. Kemartiran putih ini khususnya memang untuk orang-orang yang mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Bisa juga kalian kalau kalian full time jadi pelayanan kepada Tuhan. Nah ini biasanya kematian putih itu ya para biarawan seperti Maximus, dia biarawan.
Muslim itu nggak nikah. Dia full melayani gereja. Ya. Ini para biarawan atau para hamba-hamba Tuhan. Itu kematiran putih. Kematiran hijau untuk orang awam, tapi menjalani kehidupan praksis, teologi. Kematiran merah, dan memang sampai menyerahkan nyawa atau jiwanya. Oke. Nah, ini kamu baca sains itu renungkan tiga ini. Apa praksis saya? Kalau kamu baca cerita ini, saya baca, oh iya, saya mau mencoba nih kematiran hijau. Ya, yang paling simpel. Nah, teorianya itu contohnya, teologianya itu contohnya. Jadi kalau kamu baca ini, itu contoh-contoh itu. Cuma oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang ini yang proyek kita satu semester ini? Ya. Ini setiap pertemuan berarti ini harus ditulis dan di akhir pertemuan nanti baru dikumpul ya Pak. Ya. Berarti tiap minggu nggak ada tugas mingguan begitu. Nggak ada. Ya, Bisa dicatat di buku atau apa? ya di buku boleh, dibuat yang mana yang kamu. Ini kalau dibuat ya nanti disubmit di classroom. Kalau di buku ya nanti bukunya di buku. Ya kan? Maka ya nanti saya nilai di buku. Ya. Oke, nanti kalau yang aktif di kelas, diskusi dan sebagainya, oke, saya juga berharap kalian itu ya bisa bertanya di WA dan sebagainya. Itu bagian dari praksis. Kamu baca WA, kamu pelajari bahannya, itu praksis. Kalau kamu cuma baca, pahami, pelajari, itu praksis. Tapi saya mau ngajak kalian lebih dalam lagi. Nggak cuma baca doang atau paham doang. Jadi ada teorianya dan teologianya. Contohnya bagaimana Pak? Nah, contohnya kamu baca sains aja. Teorianya seperti itu. Selalu saya buat. Selalu ada 2 paragraf. Ya, paragraf pertama itu sebetulnya teorianya. Praksisnya ya ini. Praksis dari Marta Maria melakoni, mengerjakan, jadi saksi dia. Itu praksis. Tapi dari cerita ini kan kita harus nangkap sesuatu kan. Nah, itu ada refleksinya. Yaitulah dari teoria. Nanti paragraf terakhir teologi. Teologi itu berarti apa? Dari semua cerita itu apa sih sebetulnya intinya? Tadi tentang kematiran. Nanti kamu belajar yang lain lagi, apalagi sih? Tentang apa? Tentang apa? Tentang penebusan, tentang salib, tentang pelayanan, kan macam-macam teologianya. Ya. Nah, ini yang kita akan pelajari semester ini. Semoga banyak yang kita bisa pelajari. Oke, jadi ini kalau misalnya dibilang, saya ini refleksi aja, ya, ini refleksi. Ini nanti yang terakhir secara akademis, refleksi ini ya tujuannya itu membentuk apa? Di sini dikatakan ini kayak semacam jalan spiritual kita. Jadi kamu belajar dogmatika, tapi juga belajar spiritualitasnya, rohaniannya. Ya, ini 3 jalannya ini. Selalu pikirnya gini, apa praksisnya teologi? Nah, kalau ini ya secara akademiknya, ya. Akademisnya harus, karena ini sekolah gitu, ya, bukan kumpulan klub sosial. Oke, kalau klub sosial ya di gereja. Oke, sekarang kita mulai
siapa Maximus itu? Oke, nah sebelumnya, nah ini kan saya bentuk buat diktat ya. Jadi selalu ada abstrak. Abstrak itu gambaran besar, ya. Coba baca, Fani. Diktat ini menyajikan sebuah pengantar tematis dan komprehensif terhadap pemikiran teologi Saint Maximus sang penaklikan. Dan Dia lahir tahun 580 ya, lebih kurang, sampai meninggal tahun 662 ya, di abad ke-6, abad ke-7. Terus salah satu bapak gereja timur yang paling berpengaruh dalam dan mendalam. Dengan menggunakan The Oxford Handbook of Titus Professor sebagai sumber rujukan utama, mata kuliah ini dirancang untuk memetakan arsitektur teologis Maximian secara tematis, mencakup doktrin-doktrin fundamentalnya tentang Allah Tritunggal, termasuk peran kosmik, sang logos dan logoi, penciptaan nihilo dan peran mediasi manusia sebagai mikrokosmos, histologi, sintesis neo-Chalcedonian, dan kontroversi dua kehendak, pneumatologi dan eklesiologi, peran Roh Kudus dan gereja sebagai arena transformasi, spiritualitas, jalan asketis menuju teosis, dan eskatologi pemulihan kosmis dan misteri kebebasan abadi. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika partisipatoris yang mengintegrasikan analisis akademis kritis dengan refleksi spiritual praktis. Tujuannya bukan hanya untuk memahami pemikiran Maximus dalam konteks historisnya, tapi juga untuk menggali relevansinya yang mendalam bagi kehidupan Kristen, pelayanan pastoral, dan tantangan-tantangan kontemporer selaras dengan visi pendidikan teologi yang utuh, membentuk pengetahuan, karakter, hak, dan keterampilan teoris. ya, jadi 3H itu kalau tadi diringkas, ya, praksis, teoria, teologia. Jadi praksisnya itu A. Ya, teologia itu, teorianya N. Teologianya apa? N. Dan ini teologianya bukan terbalik ya, gitu. Jadi N itu terakhir. Sebelum kamu bisa N, terampil melayani, nah hati dan pikiran yang harus disiapkan. Baru nanti N-nya terampil. Oke, itu ya. Jadi apa yang akan kita pelajari di sini? Alat Tritunggal, penciptaan, kristologi, pneumatologi, dan eklesiologi, spiritualitas, dan eskatologi. Ya. Oke, sekarang kita masuk pendahuluan dulu tentang siapa Saint Maximus. Dia seorang sintesis, ya, dia mensintesis teologi Bizantium dan relevansinya bagi dunia kontemporer. Oke, coba baca lagi. Siapa ini? Kamu bisa baca? Harusnya ada situ aja ya, nggak mesti kaku. Coba geser. Nah, ya, kalau nggak baca. Dari seorang pemikiran di sebagai tangan. Maximus dalam pengalaman sekitar 580 sampai 662 muncul sebagai figur intelektual dan spiritual yang mendominasi pada salah satu periode paling kritis dalam sejarah Mediterania. Ia adalah saksi mata dari penggeseran tektonik Peradaban. tentunya datangnya dunia kami dulu di timur akibat ekspansi Persia. yang dibutuhkan. Islam yang secara permanen mengubah peta geopolitik, kultural, dan religius. Iya. Jadi Maximus itu hidup di sebuah pergeseran peradaban yang signifikan ya, itu kayak seperti gempa gitu ya. Jadi tata dunia Romawi kuno itu mulai sedikit berkurang karena
diekspansi oleh bangsa Persia. Bangsa Persia itu sekarang bangsa Iran, ya. Iran, Irak itu Iran ya di situ. Nah, tapi yang lebih menentukan itu munculnya agama Islam ya di tanah Arab, dan itu dekat dengan Konstantinopel, Turki dan sebagainya. Sehingga ini mengubah peta geopolitik, kultural dan religius. Ya, seperti sekarang kan munculnya dominasi China, Amerika. Ini sekarang ya. Jadi peta geopolitiknya itu Trump, misalnya Trump mau ngomong apa aja itu nanti berguncang tuh satu dunia. Harga minyak bisa berubah, harga-harga lain bisa berubah gitu ya. Nah, itu karena faktor geopolitik. Nah, di zaman itu juga begitu. Munculnya Islam, munculnya Persia, itu mengubah kerajaan-kerajaan Romawi ya, yang notabene kan Kristen ya. Nah, itu mulai berkurang dominasi mereka. Tetapi itu secara eksternal ya, secara geopolitik. Secara internal, gereja juga diguncang oleh masalah-masalah doktrin. Nah, jadi kalau pada Maximus itu doktrinnya apa yang kontroversi atau ajaran-ajaran bidat seputar Kristus. Misalnya ini mono energisme dan monotelitisme. Ya, Allah Kristus itu hanya punya satu energi, itu energi ilahi, dia nggak punya energi manusia. Itu muncul bidat seperti itu pada zaman itu, abad ke-6, abad ke-7 ya. Kemudian monotelitisme, Kristus hanya punya satu kehendak, yaitu kehendak Allah, dia nggak punya kehendak manusia. Nah, kita nggak percaya. Kristus yang kita imani itu punya kodrat Allah dan manusia. Ya, semester lalu kita banyak bahas tentang dua natur atau dua kodrat dalam satu pribadi. Ya, seingat kayak itu. Nah, ini kita banyak bahas di buku ini nih. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup. Kemudian saya rekap gitu ya. Kemarin ada teman kalian yang menolong saya, jadi bisa direkap gitu. Ini diskusi di banyakan di grup WA loh ya, walaupun nggak semua. Ini banyak. Ini berapa halaman? Iya, 724 halaman. Nah, di sini saya bahas salah satunya juga tentang ini doktrin tentang Kristus. Ya, ini ada dua nih. Nggak salah kalian ada yang beli ya bukunya. Ya, ada beberapa kalian yang beli kemarin. Nah, ini berarti ada di situ. Udah dibaca belum nih? Ini 900 halaman. Ya, oke. Siapa yang beli kemarin ini? Alvin ya? Alvin sama Damica ya? Ya, nggak salah. Nah, ini ada nggak dibaca nih? Atau cuma cuma dibeli doang? Hah? Nggak salah di buku yang ini. Saya lupa ya. Mungkin di ini yang kedua, yang pertama ini. Ini Gnosis Logos, ini Logos dan Tropos. Ya saya nggak tahu halaman berapa, jelas banyak bahas di sini.
Nah, ini tentang oke. Terus coba baca lagi. Ini Margaret Hunt. Kamu matamu nanti juling nih. Makanya dihadap sini aja. Oke, coba. Kurang ke tengah ya. Tengah. Oke, coba baca lagi. Nih, Margareta. Dalam membuat bisnis inilah pemikiran Maximus di tempat. Ia bukanlah seorang sosiolog Benana Gading, melainkan seorang profesor dengan beriman. Yang pemikirannya lahir dari perjuangan pastoral dan eksistensial untuk mempertahankan kebenaran Injil. Iya. Jadi Maximus itu hidup di era bidat seperti monotelitisme itu muncul, ya. Nah, tadi kan saya udah buka buku ini. Monotelitisme itu apa? Monotelitisme itu apa? Paham bahwa Kristus hanya punya satu kehendak, yaitu kehendak Allah. Harus tahu, ya. Misalnya nih, monotelitisme. Nih, ada di halaman 94. Nih, ya. Monotelisme itu artinya Kristus punya satu kehendak. Nah, ini bermasalah. Kalau Kristus hanya punya satu kehendak, yaitu kehendak Allah, maka siapa yang merasa gentar di Getsemani? Siapa yang merasa takut? Kalau yang merasa takut adalah kehendak ilahinya, maka ini berarti Allah sendiri mengalami ketakutan. Masa Allah takut? Atau Allah enggan? Nah, ini kan satu hujatan ya. Nah, ini ada masalah ini dengan paham ini. Tapi di saat itulah ini ya. Jadi kamu bisa Kristus harus mengambil dampak keberdosaan kita. Ada yang bertanya gini ya. Waktu Logos menjadi manusia, apakah benar dia mengambil kodrat manusia tanpa bersalah? Tapi tetap mengambil dampak keberdosaan sebelum membuang dampak ini lewat kebangkitannya. Atau dia mengambil kodrat manusia yang tanpa bersalah dan tanpa dampak dari keberdosaan. Pertanyaannya agak rumit ya. Oke. Nah, intinya yang dia mau katakan, kalau Logos mengambil kodrat manusia, kodrat yang seperti apa manusianya itu? Apa kodrat yang sudah tanpa salah atau kodrat yang masih bersalah? Ayo, kalau kalian ditanya gitu, bisa nggak jawabnya? Nah, untuk jawabnya, kita harus bedakan antara dosa dan konsekuensinya. Lalu kenapa Kristus harus mengambil dampak keberdosaan? Jadi Kristus mengambil kodrat manusia yang sudah jatuh atau belum? Kodrat manusia yang sudah jatuh. Kalau enggak, ya ngapain dia jadi manusia? Kalau dia nggak mengambil kodrat yang jatuh, bagaimana kodrat yang jatuh itu jadi sembuh? Kalau dia ambil kodrat yang jatuh, berarti Kristus bisa berdosa dong.
Ya, enggak. Lah, tapi jatuh. Pasti bisa berdosa kan? Seperti kita manusia, kita mengambil kodrat yang fana yang jatuh dari orang tua kita mengambil orang tua lagi, gitu kan? Dari nenek moyangnya. Nah, Kristus kenapa enggak? Kok dia enggak jatuh? Nah, ini dia. Kamu baca di buku ini. Ya, Sang Logos mengambil kodrat manusia yang sepenuhnya tanpa salah. Dia tidak punya dosa pribadi, tidak memiliki kehendak yang menyimpang, tidak mewarisi rasa bersalah hukum dari Adam, tapi secara sukarela mengambil dampak keberdosaan. Dia dengan sengaja dan bebas mengambil tubuh yang fana, yang bisa sakit, yang bisa menderita, yang bisa mati, agar dia bisa menyembuhkan kefanaan, mentransformasi penderitaan, dan menghancurkan maut dari dalam kodrat manusia itu sendiri. Gitu. Ya. Kenapa kok Kristus sinless, tidak berdosa, tidak punya dosa? Karena dia tidak punya kehendak genom. Nah, apa itu kehendak genomik dan sebagainya? Ya. Nah, ini kan sudah dipelajari semester lalu ini. Tahu, ini sudah ada di grup. Ya, ini sudah saya jawab di grup. Oke, tapi ya nanti kita akan bahas nanti tentang Kristus ya. Nah, ini bidat monotelistisme. Ini satu bidat yang mengatakan Kristus tidak punya kehendak manusia. Jadi kalau nggak punya kehendak manusia, bagaimana pergumulan dia di Getsemani itu? Berarti cuma pura-pura dong. Berarti Kristus pura-pura menderita begitu. Dia nggak pernah sakit di kayu salib. Karena tubuhnya bukan tubuh yang jatuh kan. Berarti waktu dia ditusuk tombak berdarah itu cuma ilusi ya. Enggak dong. Dia tetap mengambil tubuh kita yang fana. Dia ubah jadi tubuh kebangkitan. Nah, hal-hal seperti itu kamu harus pelajari ya. Ini menarik ya. Ada banyak lagi sih. Nah, misalnya kalau di buku ini tentang kodrat Kristus ya. Ada nggak di sini? Atau nah ini banyak monoteisme banyak nih dibahas. Misalnya ada pertanyaan ini. Oh, ini pertanyaan-pertanyaan waktu ujian kalian ya. Ini sudah saya jawab di sini. Oke deh, kita lanjut. Nah, Maximus hidup di zaman yang tidak mudah, oke. Tapi di zaman yang juga mulai muncul banyak tulisan-tulisan Bapak Gereja yang dia sintesiskan, yang dia gabungkan, ya. Ini dalam korpusnya kita menemukan presisi logika Aristotelian, kedalaman metafisika neoplatonis, kekayaan tradisi asketik padang gurun Evagrius Ponticus dan Macarius. Oke, dia juga seorang biarawan. Dia juga belajar filsafat Yunani dan dia juga belajar filsafat neoplatonis, Aristotelian. Tapi dia juga belajar tentang spiritualitas Bapak Padang Gurun
seperti Makarius dan Evagrius. Dia juga belajar dari para bapak gereja Kapadokia seperti Basil, Gregory dari Nisa, ya, dan juga dari Alexandria, Saint Cyril. Jadi Maximus sih jadi kayak titik temunya nih. Banyak teologi-teologi, pemikir-pemikir besar, bertemu di dalam pemikiran dia. Kemudian Maximus tidak hanya mengutip atau mengkompilasi, ya secara kreatif mengasimilasi, mengkritik, mentransformasi warisan ini menjadi satu visi teologis yang koheren dan original. Ya. Kebangkitan minat terhadap Maximus dalam studi modern, sebagaimana dicatat oleh para editor di Oxford Handbook of Maximus the Confessor ini, berakar pada kemampuannya langka untuk menjembatani jurang yang seringkali memisahkan spekulasi metafisik dari pengalaman spiritual yang mendalam. Jadi melalui Maximus itu kayak jadi jembatan antara titik temu spekulasi metafisik, akhirnya bisa menjelaskannya dalam bentuk teologi yang mendalam, tapi juga mudah dipahami oleh kita, ya, oleh pembaca awam seperti kita. Oke, ini tentang konteks historis ya. Nah, yang kedua, visi teologis dari Maximus itu adalah kosmologi yang kristosentris. Jadi kalian kenal istilah logos, logoi, masih ingat? Logos, logoi. Nah, apa beda logos dan logoi? Nih, kalau kalian ketik di sini ya, misalnya logos atau logoi, banyak itu muncul. Ya kan? Karena Maximus banyak membahas tentang kosmologi ini. Kosmologi atau logoi yang berpusat kepada logos. Nih, banyak nih. Nah, ini semua sudah dibahas di grup WA loh. Saya anggap kalian udah baca gitu. Karena ada di grup WA. Kecuali WA kalian udah pensiun kan gitu. Udah nggak dibuka. Masalahnya kan kalian baca mungkin udah lupa ataupun tidak baca gitu. Ya. Nah, kita ingat lagi nanti kosmologi tentang logos, logoi yang kristosentris, tapi antropologi yang partisipatoris. Nih, antropologi yang partisipatoris, kita semua punya logoi kan. Nah, kita berpartisipasi dalam 3 tahap ini. Nah, itu namanya antropologi partisipatoris. Oke, coba baca ya. Nih, Margareta lagi. Jantung. Jantung dari sisi teologis, Maximus adalah sebuah kosmologi radikal bersifat kristosentris. Baginya, inkarnasi sang logos bukanlah sebuah rencana baik, ilahi sebagai respon atas kejatuhan Adam. Sebaliknya, misteri Kristus adalah tujuan yang telah ada sebelumnya, yang bentuknya segala sesuatu ada. Seluruh kosmos dari awal hingga akhir terorientasi pada persatuan hipostatik antara yang ilahi dan manusiawi dalam pribadi Kristus. Pusat sentral di sini adalah doktrin logoi, prinsip-prinsip ilahi atau kehendak-kehendak kreatif bagi setiap makhluk ciptaan yang ada secara total di dalam sang logos tunggal. Iya. Nah, paham nggak ini? Maximus banyak bahas tentang apa? Kosmologi. Kosmologi itu artinya apa? Penciptaan. Allah menciptakan dunia ini, kosmos. Ya. Nah, nanti kan masih asing ya istilah ini pelan-pelan. Tapi kosmologi yang berpusat kepada logos atau Kristus. Nah, kosmologi yang secara radikal bersifat apa? Kristosentris.
Maksudnya apa itu? Apa itu kosmologi yang kristosentris? Iya, kosmologi yang berpusat kepada Kristus. Maksudnya apa? Hah? Loh, baca dong, ini di sini. Apa? Saya bertanya, pasti jawabannya itu nggak mungkin nggak ada di buku. Yang ada di buku aja susah, apalagi nggak ada. Apa? Yang kristosentris maksudnya apa? Kosmologi yang kristosentris. Karena sisa logos itu bukan sebuah rencana Dia, rencana Dia yang lain sebagai respon atau sebaliknya, dari Kristus adalah tujuan yang telah ada. Oke, ya kamu coba jawab lagi yang lebih tepat. Ya ada sang logos. Nah, terus dia menciptakan dunia, di mana setiap dunia ciptaan itu ada jejak ilahinya. Ini apa? Logos. Punya jejak, punya DNA. Kamu anak siapa? Saat ditelusuri. Nama kamu siapa? Iya, nama kamu siapa? Wismawanti, Pak. Yusma, Yusma, ya. Nah, kok dianggap anaknya mewarisi jejaknya, logo tadi, DNA. Tapi nanti tiba-tiba ada tetangga mengklaim, bukan, ini bukan anakmu, ini anak saya. Bingung kan? Karena mengetahui ini gimana? DNA kan? Itu paling akurat. Nah, dari mana kita tahu Margareta ini ciptaan Kristus? Dari mana? Dari mana kita tahu? Ya, dari mana kita tahu bahwa Stefani itu anaknya mamanya gitu. Kan bisa aja tiba-tiba ada yang mengklaim kan, itu bukan anakmu, itu anak saya gitu. Ini buktinya sah, ada surat-suratnya. Sekarang kita gitu. Nah, dari mana kita tes DNA? Nah, dari mana kita tahu kita itu ciptaan Allah? Karena kita punya logo. Ini jejaknya Allah. Ini ada dalam diri semua orang. Apa logonya? Nah, itu lagi nanti kan dulu pernah dijelaskan, inilah mensub gambar dan lempang. Kita pelajari, ya. Nah, logo ini kalau ada jejak, pasti nanti kembali kepada logos. Jadi kok kita bisa kembali kepada logos? Kayak manusia itu ya, ingin balik ke rumah, ingin pulang, lihat rumah. Ya, sebenarnya bukan cuma rumahnya aja, ingin lihat orang tua, ya kan? Kenapa kok manusia ingin balik? Ya karena ada jejaknya, ada DNA-nya. Ya, asal usulnya dari situ. Nah, asal usul kita dari mana? Dari logo ini. Logo ini dari mana? Akan kembali ke kosmos. Jadi kosmologi yang kristosentris itu artinya apa? Hah? Apa hubungannya dengan inkarnasi? Hmm? Dia gambar bentuknya itu satu kehidupan tubuh manusia. Dengan inkarnasi dia bisa menjadi juga kayak namanya dia
bisa menyembuhkan gambar dan rupa yang sudah kotor itu menjadi gambar ya. Iya, inkarnasi itu menjadi contoh, jadi gambaran bahwa ada logos, lalu bisa jadi ciptaan. Logos jadi manusia. Jadi Allah jadi manusia. Ini satu gambaran, satu contoh. Allah harus jadi manusia, sehingga manusia ini bisa diubah jadi seperti Allah. Nah, logoi ini inkarnasi. Logoi kembali ke logos ini apa? Keselamatan, kemuliaan. Ya, jadi logos itu berinkarnasi itu bukan rencana B. Oh, rencana A gagal nih, nanti plan B. Ya, bukan karena respon, oh Adam jatuh, ya udah Adam gagal, ada inkarnasi. Jadi nggak bergantung kepada Adam. Ya. Nah, tapi logos itu berinkarnasi. Ini tujuannya adalah apa? Supaya seluruh kosmos bisa bersatu dengan Sang Allah. Waktu inkarnasi, Kristus jadi punya dua kodrat kan? Allah dan manusia. Jadi, dalam satu pribadi itu Allah dan manusia bisa bertemu. Nanti kita dengan Allah jadi bisa bertemu. Jadi nggak sih? Ini Kristus nih, satu pribadi namanya Kristus. Tapi di dalamnya punya kodrat ilahi dan manusia. Bisa jumpa ini. Nah, ini jadi satu contoh. Kita nanti dengan Allah juga bisa jumpa. Nah, itu maksudnya ini. Ada persatuan hipostatik antara ilahi dan manusia dalam pribadi Kristus. Ini ada persatuan. Nah, kita gimana bisa berjumpa dengan Allah? Ya, tadi ilustrasinya, kamu ingin berjumpa dengan ibumu. Ya, karena kamu asalnya dari situ. DNA-mu di situ, ingin jumpa gitu. Ya, kita bisa berjumpa dengan Allah. Karena kita punya logo. Ya, kamu punya DNA ibumu, DNA orang tuamu. Walaupun kamu nggak ngakui dia orang tuamu. Gara-gara kamu nggak dinikahi. Putus hubungan. Ya, tidak panggil dia ibu lagi. Gitu. Tapi tetaplah dia ibu. Walaupun kamu sudah dikeluarin dari kartu keluarga. Tapi tetap anak kan. Karena DNA-nya nggak mungkin dihapus. Ya toh? Daging dan darahnya orang bilang. Daging dan darahnya nggak mungkin dihapus. Nah, seperti kita, logo kita nggak mungkin dihapus. Gitu. Ya. Nah, ini menjadi satu contoh bahwa kita nanti dengan adanya logo tadi, maka apa ya? Prinsip-prinsip ilahi, logo itu prinsip-prinsip ilahi. Tadi saya bilang jejak lah ya, jejak ilahi, kehendak kreatif bagi setiap makhluk ciptaan yang ada secara kekal di dalam Sang Logos. Jadi kita akan pasti kembali kepada Sang Logos lagi. Kamu lihat nanti pohon, binatang, itu sama. Semuanya makhluk ciptaan. Mereka punya logo enggak? Punya. Manusia? Jadi nanti akan semua akan ada di dalam Sang Logos Tunggal. Jadi Sang Logos Tunggal ini seperti kayak lingkaran Logos ini. Nah, semua alam semesta ini ada di dalam dia. Planet itu logo.
bumi ini ada logonya, matahari ada logonya, sampai tanah, debu itu ada logonya. Batu yang kamu lihat, tanaman yang kamu lihat itu semua apa? Logo yang punya, yang adalah ciptaan secara kekal di dalam Sang Logos. Nah, ini artinya apa? Setiap entitas ciptaan, tadi saya bilang kan, mulai dari atom itu bisa dilihat kan, kecil banget kan, hingga malaikat pun punya makna, punya tujuan. Atau gampangnya apa? DNA. DNA ontologis yang berakar di dalam Kristus. Jadi kalau kamu bilang Kristus jadi manusia, itu artinya apa? Allah jadi manusia. Kristus berinkarnasi. Firman atau logos itu jadi manusia. Maksudnya apa? Firman jadi manusia. Berarti manusia akan bersatu nanti dengan Allah. Ya kan? Firman jadi manusia. Kristus jadi manusia. Berarti dia punya Allah dan manusia bersatu dalam satu pribadi. Nanti kita manusia ini akan bersatu dengan Allah di dalam Sang Logos, dalam Kristus. Jadi kita semua di sini akan bersatu di dalam Sang Logos. Sang Logos yang besar. Kok bisa? Karena kita punya logo. Karena Kristus sudah berinkarnasi. Jadi inkarnasi itu nggak cuma hanya menyelamatkan kita dari dosa, ya, surga, enggak. Jadi seluruh alam semesta ini nanti akan apa? Masuk ke dalam Kristus. Dari atom hingga malaikat. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan kosmologi kristosentris. Ini visi kosmiknya. Jadi nggak hanya manusia yang diselamatkan, tapi seluruh alam semesta. Jadi inkarnasi tujuannya menyelamatkan manusia nggak? Betul, tapi nggak sepenuhnya betul. Inkarnasi itu juga menyelamatkan seluruh alam semesta, bukan hanya manusia. Tapi kenapa kok dia harus jadi manusia? Nggak jadi binatang aja, nggak jadi tumbuh. Kok Allah harus jadi manusia? Kenapa dia nggak berinkarnasi jadi anjing, jadi beruang, misalnya? Atau jadi gajah? Lebih kuat kan gajah daripada manusia. Ya, bodoh, sombong lagi. Ya, terus miskin lagi. Aduh, ingin diinjak. Nah, manusia itu jahat. Kok dia mau jadi manusia? Kenapa dia nggak jadi binatang aja? Nah, kamu harus nanti belajar ini antropologi. Antropologi itu ilmu tentang manusia. Kenapa kok dia jadi manusia? Karena manusia diciptakan sebagai tadi dia inkarnasi untuk satu visi kosmik yang besar.
ya kan? Yang lingkaran ini, alam semesta ini. Tapi dia datang jadi manusia nih, nggak jadi batu, nggak jadi tumbuhan, nggak jadi gunung, nggak jadi binatang, ini jadi orang. Jadi orang. Untuk mencapai visi kosmik itu, ya tadi kan bilang inkarnasi dari Allah, jadi tujuannya apa? Supaya manusia dan seluruh alam semesta ini menyatu di dalam satu supaya waktu dia ciptakan kan ini udah ada logo ya, ini logo kan di mana-mana kan di alam semesta ini kan, supaya nanti bersatu di dalam sang logos maka harus ada ini. Jadi inkarnasi itu nggak cuma menyelamatkan manusia, tapi untuk satu visi kosmik yang saling seluruh alam. Nanti. Nah, lalu pertanyaannya untuk mewujudkan visi kosmik itu kan Allah berinkarnasi. Tinggal di sini kan. Makanya baca bukunya pelan-pelan ya. Karena ini makanan mahal sedikit memang, tapi padat gitu. Daripada kerupuk satu bal, tapi nggak kenyang gitu. Ini sedikit tapi padat, kenyang. Jadi bacanya pelan-pelan. Inkarnasi gitu. Ya, dia bukan rencana B, tapi dia jadi Allah, jadi manusia, kan? Ya. Untuk apa? Supaya setiap entitas ciptaan, mulai dari atom, jadi partikel ya, atom, sampai makhluk roh, yaitu malaikat, itu punya DNA, yaitu di dalam Kristus. Nah, itu namanya satu visi kosmik. Atau kita sebut tadi apa? Kosmologi kristosentris. Ya. Nah, tapi kosmologi kristosentris ini melahirkan satu namanya antropologi amfisikatoris. Dia harus datang jadi manusia. Dia nggak boleh jadi yang lain. Kalau dia jadi yang lain, gagal visi kosmik. Misalnya Kristus, inkarnasi jadi malaikat aja. Malaikat kan kayak enak ya. Dia bisa kemana-mana, nggak perlu makan, nggak perlu capek. Ya, malaikat tuh bisa makhluk roh kan bisa menembus kemana-mana dan nggak bisa dilihat orang kan gitu ya. Tiba-tiba tampar kamu aja, nggak, kamu bingung siapa yang nampar ya. Tapi Kristus nggak jadi malaikat, Kristus nggak jadi gajah, Kristus nggak jadi tomat, Kristus nggak jadi gunung. Tiba-tiba kalau gunung bisa bicara kan manusia kaget ya. Tapi dia jadi lahir seorang bayi di palungan, bayi manusia. Nah, kenapa kok dia jadi manusia? Nggak jadi malaikat aja. Diciptakan sebagai semua dan juga memiliki panggilan unik sebagai mediator, di mana di dalam manusia terdapat material dan juga spiritual. Iya. Nah, waktu di semester lalu kita belajar, dia jadi manusia karena manusia itu diberi satu DNA logo yang unik ini. DNA kita ini itu luar biasa, mengalahkan malaikat, mengalahkan binatang, mengalahkan tumbuhan, mengalahkan semua entitas ciptaan, matahari, bintang, planet. Apa itu? Mikro, kita apa? Mikro itu kecil. Kosmos tadi ini, kosmos. Nah, ini. Ya.
Jadi kita mikrokosmos itu berarti manusia itu apa? Kosmos kecil, miniatur. Misalnya di Taman Sela itu kan ada miniatur ya. Monas ada miniaturnya. Monas yang asli ya Jakarta. Tapi Monas-Monasan sebelah. Miniatur. Ya. Nah, kita, kosmos itu kan luas ya. Nah, begitu saya lihat kalian, manusia ini, tapi ini dia mikrokosmos. Ini gambaran miniatur kosmos. Jadi saya kalau mau lihat Monas, seperti apa Monas itu, saya nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta kan. Cukup aja di sebelah, oh Monas itu seperti ini miniaturnya. Nah, saya nggak perlu keliling angkasa untuk melihat alam semesta ini, cukup lihat manusia. Itu sudah melihat kosmos. Nah, itu namanya mikrokosmos. Nah, mikrokosmos itu artinya apa? Manusia itu akhirnya menjadi mediator. Mediator itu apa? Perantara yang memediasi, ya kan? Atau yang menyatukan antara apa? Ciptaan yang material, kayak manusia ini kan material ya, tubuhmu. Material ini, tulang itu terbuat dari apa? Kalsium. Ya. Jadi tubuh kita, manusia ini, mengandung seluruh kosmos. Tubuhmu. Makanya kamu kalau kita mati dikubur, ya jadi tanah lagi. Jadi alam lagi gitu. Ya kan? Yang lalu jadi tanah itu dimakan oleh tumbuhan, jadi pepaya lah, jadi kangkung lah, terus jadi sayuran ya kan? Sayuran itu kamu makan, jadi tubuhmu lagi. Ini semuanya daur ulang semua. Jadi manusia makan manusia enggak? Iya, secara tidak langsung gitu ya. Kamu makan nggak daging tubuh kamu? Secara tidak langsung makan. Karena waktu dia mati dia di tanah, tanahnya itu menumbuhkan tumbuhan, tumbuhan itu kamu makan. Ya kan? Ya. Jadi kamu mau makan Iya. manusia gitu secara tidak langsung. Ya, kenapa? Karena tubuh kita dari kosmos. Tapi manusia itu juga punya apa? Sesuatu yang spiritual, yaitu roh kita. Nah, binatang nggak punya. Binatang cuma ciptaan material. Tumbuhan itu cuma material. Malaikat cuma spiritual, tidak punya materi. Nah, maka yang lengkap siapa? Yang lengkap Iya. manusia, yaitu material dan non material atau spirit. Nah, waktu Kristus datang ini mau menyatukan semua, menyatukan malaikat yang non material, menyatukan alam semesta yang material, maka dia harus jadi apa? Jadi manusia, karena manusia itu mencakup seluruh alam semesta. Nah, disebut mikro. Dengar, paham kan? Nah, manusia mencakup itu. Ada jasmani dan ada rohani. Jasmaninya ya kita butuh makan. Tapi spiritualnya juga butuh makan. Kita butuh dua makanan ini manusia ini. Kalau tumbuhan gampang dikasih pupuk aja kan, disiram air aja kan. Binatang, kamu kasih makan aja kayak kucing, kamu makan si ikan aja dia udah seneng. Gak perlu kamu doain, ceramain, gak perlu. Nah, manusia ini repot. Karena lengkap itu jadi repot. Kasih makan nggak cukup.
Harus diceramain nggak cukup, harus kasih makan juga. Gitu. Oke? Jadi dua-dua. Itulah sebabnya Kristus harus jadi manusia supaya apa? Kenapa? Supaya dia bisa menyatukan seluruh ciptaan. Jadi logos itu menyatukan semua itu dengan sang pencipta. Nah, tugas ini gagal diemban oleh Adam, sekarang sudah digenapi secara sempurna oleh Kristus, sang Adam yang baru. Nah, nanti kita pelajari, kenapa kok Adam gagal? Apa itu mikrokosmos tadi ya? Jadi Kristus punya dua kodrat. Kita ulangi lagi. Ya, sambil nanti kalian baca buku ini. Cuma ini terlalu banyak, saya nggak tahu di halaman berapa ya. Nanti saya kasih kalian ini dua buku ini, kasih free aja lah, karena kalian juga udah bayar ya. Kasihan. Ya, ini kalau saya jual satu, apa kemarin itu ada yang beli 75.000. Nah, beli dua 150. Lumayan makan es krim. Oke, terakhir. Coba baca lanjutannya. Yusuf. Tugas. Tugas dan gala diemban oleh Adam ini telah digenapi secara sempurna oleh Kristus sang Adam baru. Nah, tadi dalam inkarnasi tadi, ya. Terus Keselamatan oleh karena itu bukanlah sekadar pengampunan dosa secara yuridis, melainkan sebuah proses transformatif yang disebut pengilahian atau teosis. nah ini dia tadi. Dari logoi kembali kepada logos itu namanya apa? Logosnisasi. Mungkin itu istilahnya nggak tepatnya, tapi pengilahian aja. Jadi logoimu harus kamu ubah jadi logos. Ya, bisa nggak? Bisa, karena Kristus sudah buktikan dia bisa jadi manusia. Nah, kamu bisa nggak jadi Allah? Jadi Kristus? Bisa. Kok bisa? Karena kamu punya karena kamu punya jejak, punya DNA. Gitu. Ya. Nah, ada yang bertanya, kan Allah itu ada tiga, Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga hipostasis. Ya. Allah Tritunggal. Proses Bapa, Putra, Kudus. Ya kan? Bukan Allahnya jadi tiga Allah gitu enggak. Nanti kita pelajari minggu depan ya, Tritunggal itu. Bapa, Putra, Kudus. Oke, ini. Tiga hipostasis dalam satu hakikat atau istilahnya esensi atau bahasa Yunaninya usia, itu Allah. Lalu kenapa bukan Roh Kudus atau Bapa yang berinkarnasi? Itu pertanyaan orang awam kan kayak gitu ya. Allah Putra yang berinkarnasi jadi manusia. Loh, tinggal lagi. Maximus jelasin tuh gampang banget. Logos, logoi, logos. Ya kan? Nah, kenapa Sang Putra yang berinkarnasi jadi manusia? Dia yang menjadi manusia. Jadi sebenarnya pertanyaan
Ini pertanyaan orang awam yang nggak ngerti, tapi kalau kita ngerti langsung tahu ya, ya kan? Ya, nggak mungkin Roh Kudus ini jadi manusia. Kenapa? Karena dia bukan logos. Yang logos siapa? Anak, ya kan? Sang putra, bukan bapak. Ini sang logos. Nah, sang logos ini menjadi manusia. Kenapa? Dia yang bisa jadi manusia karena apa? Apa? Karena ciptaan itu berasal dari Iya, karena ketika Allah berfirman, jadilah ciptaan ini, ya, oke, itu semuanya berasal dari sang logos. Logos inilah yang memiliki jejak-jejak logo tadi. Jadi logo itu asalnya dari mana? Logos. Ya. Logos itulah yang menjadi manusia untuk bertemu dengan logo ini. Oke. Tapi Bapa dan Roh Kudus bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas di minggu depan di sini. Tentang misteri Tri. Ini yang seringkali kita bingung. Ya. Nah, ini dasarnya kita belajar lagi, ini fondasinya. Oke. Bagian ketiga, ini metodologi sebentar. Ini sebetulnya kita akan pelajari teks ini. Ya, tadi saya sudah jelaskan, ini nggak hanya akademis yang kritis. Akademis yang kritis berarti nanti kalian harus bikin ini metode kita. Analisis akademis yang kritis. Ya, argumen-argumennya kamu cari dengan baik. Tapi yang kedua ini dia, partisipasi spiritual yang reflektif. Nah, yang ini. Yang reflektif itu maksudnya apa? Apa relevansi doktrin ini bagi kehidupan kita? Bagaimana logos, ini logos kecil ya, prinsip satu ajaran dapat menjadi cara hidup proses kita. Nah, ini nanti di sini, di praksisnya. Nah, ini reflektif, partisipasi. Jadi nggak cuma logos yang jadi manusia, Allah yang bekerja doang, terus kita santai-santai, enggak. Kita juga turut bekerja. Nah, itu namanya berpartisipasi. Nah, jadi setiap bab dalam kitab ini, kita diakhiri dengan implikasi. Implikasi itu maksudnya tadi, teorianya apa, teologianya apa. Kalau praksis, ya ini kita paham. Kalau di taksonomi Bloom itu kan udah paham, terus diaplikasi, dianalisis kan gitu kan. Nah, ini kita pelajari apa teori buat saya, teologi buat saya, ya, yang menghubungkan konsep-konsep teologis dengan praktik spiritual, etika, pelayanan pastoral, ya. Ini adalah kalau dalam institusi pendidikan kita itu heart dan hands, ya, yang bertujuan untuk memastikan bahwa teologi yang kita pelajari adalah teologi yang transformatif, teologi yang mengubah, transformasi yang mengubah, ya, mengubah hidup kita. Nah, sehingga jadi lewat dua pilar ini, maksudnya tadi ya, yang reflektif dan yang akademis, mata kuliah ini bertujuan membentuk teolog-teolog yang utuh, maksudnya kita mampu berpikir secara kritis dan dalam, tapi pemikirannya selalu berakar di dalam orientasi pada kekudusan, tapi juga relevan ya buat kehidupan pelayanan kita, kehidupan gereja dan dunia. Ya, nah kita akan baca kitab suci realitas bersama Maksimus dengan tujuan akhir yang sama, yaitu perjalanan perjumpaan transformatif dengan Kristus yang berpuncak kepada teosis. Nah, ini kembali kepada sang logos ini. Kalau kita lihat tadi, selalu arahnya ke situ. Jadi setiap
kitab suci kita baca, yang kita khotbahkan, yang kita ajarkan, ya. Nah, itu membawa orang kepada bagaimana DNA dia nih, logo dia itu diajak berpartisipasi dalam 3 hal ini. Praksis, teoria, teologi. Ya. Teologi itu maksudnya teosisnya. Gitu. Sama kalau kamu misalnya tadi kan tulisin ya. Nah, kalau kamu baca di sini, eh, ini ada banyak sekali. Nah, ini dari kalian juga ada yang beli kemarin. Nih, ini kitab sucinya. Lensa Maximus. Nah, ada prosesnya. Nih, Historia sampai nanti puncaknya di mana? Persis. Teosis. Nih, puncaknya teoria, praksis, dan teosis ini. Ya. Atau ini, yang lebih sederhana saya bikin. Nah, ini misalnya, judulnya selalu gitu ya. Analisis, ayatnya apa, dalam lensa Maximian. Nah, ini lebih simpel, pendahuluan, lalu nih teksnya, teks-teks kuncinya apa. Nah, nih, teorianya ada 4 lapis, historia, literal, praksisnya apa, lalu alegoris tipologisnya apa, tapi terakhir teologia atau teosisnya apa. Selalu gitu. Kita baca Alkitab, harus sampai di situ. Sama. Nanti tadi di sini dikatakan baca Alkitab. Ya, itu membawa orang mengalami perjumpaan. Kalian inilah yang pertama. Benar nggak? Bisa nggak mengalami perjumpaan? Sampai kita mengalami teosis. Nah, makanya latihan 3 ini penting. Ya, ini partisipasi spiritual kita. Oke, jadi misalnya ini 1 minggu ini, nah tadi hari ini kita belajar apa misalnya? Tentang siapa Maximus itu, ya kan? Lalu dia punya visi apa? Dia punya visi apa? Kosmologi, kristosentris, antropologi yang visi apa? Nah, kamu catat dengan praksis. Lalu teorinya dan teologianya kamu bikin. Ya, Yusuf. Kalau masih kurang ngerti, ini kan saya rekam, nanti saya bagi link YouTube-nya. Oke, kita break dulu 10-15 menit, nanti 3:30 kita masuk lagi.